Halo semuanya, kali ini saya akan membahas nih yang namanya database terdistribusi. Database terdistribusi dapat diartikan sebagai proses untuk menjalankan dan menyimpan data di beberapa komputer secara terpisah dan tidak bergantung di satu mesin untuk melakukan semuanya. Secara umum, database terdistribusi akan beroperasi menggunakan dua server ataupun lebih. Mereka akan saling terhubung di dalam jaringan komputer dan bekerja secara bersama-sama untuk mengelola dan menyimpan data. Menariknya, dalam database ini, setiap node dapat melakukan operasi yang terpisah dan independen sambil tetap berinteraksi dengan node lainnya. Aktivitas ini berfungsi untuk mempertahankan konsistensi dan integritas data secara global. Contohnya itu seperti sistem informasi pemesanan tiket pesawat adalah salah satu contoh penerapan sistem database terdistribusi. Dalam industri penerbangan, terdapat beberapa server dan node yang bekerja secara bersama-sama untuk mengolah data dan transaksi terkait pemesanan tiket pesawat. Adapun keuntungan dan kekurangan dari database terdistribusi ini ada beberapa hal. Contoh dari keuntungan saja dapat menghemat biaya, toleransi kegagalan yang tinggi, skalabilitas, redundansi data, dan keamanan. Adanya kekurangan dari sistem basis data terdistribusi yaitu seperti sifatnya yang kompleks, kontrol integritas, kurangnya tenaga ahli untuk pemeliharaan, kompleks desain data, dan terakhir itu ada kurangnya standar. Contoh dari database terdistribusi itu seperti bisa diakses secara remote sehingga mudah untuk digunakan. Terdapat dua contoh dalam sistem ini, yakni lokal dan global. Berikut penjelasan untuk bagian lokal yaitu di lokal, pada sistem ini database akan dikelola dengan beberapa server yang terhubung ke jaringan lokal, seperti LAN, yaitu kalau kita sebut tuh Local Area Network. Terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan dan salah satunya adalah skalabilitas sistem. Namun, penggunaannya juga mengalami tantangan karena pemeliharaannya itu yang kompleks. Seperti Apache Cassandra, MySQL Cluster, MongoDB, dan Crackle Real Application Cluster. Adapun di bagian global, yaitu ini merupakan kebalikannya nih dari database terdistribusi. Yang dimana letak database ini secara geografis berbeda di seluruh dunia. Semuanya itu penggunaan dari lokasi manapun dapat diakses dan dibuat agar konsistensi dalam mempertahankan data serta ketersediaan sistemnya. Seperti Amazon Aurora Global Database, Google Spanner, dan Microsoft Azure Cosmos DB. Kesimpulannya, ini secara sederhana kita dapat mengenal bahwa database terdistribusi memiliki beberapa node ataupun server yang terhubung satu sama lain untuk menjalankan data. Sehingga setiap server dapat bekerja secara mandiri untuk memproses permintaan dan menyimpan data sambil bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini tentang database terdistribusi. Terima kasih sudah menonton.